Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 29 November 2023 tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 7. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu yang lalu saya menemukan video yang menunjukkan ada anak yang tega membawa ibunya sendiri ke pengadilan. Hanya persoalan harta gonogini mereka atau yang menjadi warisan mereka untuk anak-anaknya. Orang tuanya masih hidup. Anak-anak itu seperti tidak ada salah, bahkan seolah-olah mereka sudah berdiri dalam sebuah kebenaran. Tega memperkarakan ibu kandungnya ke pengadilan hanya karena persoalan harta, tanah, dan kepemilikan. Tentu kita juga pernah melihat atau mendengar berita yang sama dengan yang saya sebutkan itu. Sungguh miris melihatnya, sungguh miris mendengarnya atau menyaksikan yang demikian. Ketika kita melihat itu, kita langsung teringat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Seseorang bisa gelap mata, mata hatinya juga buta atau mati hanya oleh karena uang atau cinta terhadap materi, cinta terhadap uang. Dalam nas kita pada hari ini, pengkhotbah mengatakan, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Hal ini sering disebut dengan istilah relasi kuasa yang mengakibatkan setiap orang berada di bawah kendali dan nampaknya seolah-olah setiap orang adalah orang bodoh, padahal banyak orang yang lebih pintar dari orang yang mempunyai jabatan tersebut. Hal inilah yang pertama kembali diingatkan oleh pengkhotbah ini, agar jangan kiranya kuasa atau jabatan yang kita punya jangan menindas orang yang berada di bawah kita. Sebaliknya, kuasa yang kita punyai hendaklah dipakai untuk melindungi, mengayomi, dan memanusiakan orang yang berada di bawah kita. Kedua, dalam nas kita, pengkhotbah mengingatkan tentang uang suap. Uang suap diberikan untuk memuluskan segala yang diinginkan. Suap dalam hal inilah sangatlah berdampak buruk bagi orang yang memberikan dan juga orang yang menerima suap tersebut. Demikian juga halnya dengan orang yang menerima suap tersebut, orientasi kehidupannya hanya memikirkan uang. Ketika orang berurusan dengannya, maka pertanyaannya selalu adalah berani bayar berapa, tanpa memperdulikan aturan dan norma kepantasan. Akhirnya orang yang memberi dan menerima suap tidak lagi memikirkan hal lain dalam hidupnya, kecuali hanya mementingkan diri sendiri dan merusak hati dan pikirannya. Hal inilah yang dikatakan oleh pengkhotbah, uang suap merusakkan hati. Oleh karena itu, jika kita mempunyai jabatan dan kuasa, janganlah kita pergunakan untuk menindas dan menerima yang tidak layak dalam kehidupan kita. Tetapi hendaklah jabatan dan kuasa yang kita terima, kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan.
Sehingga lewat apa yang kita lalui dalam kehidupan ini, di dalam perjalanan kehidupan ini, kita tetap mengingat norma bahwa hikmat harus lebih tinggi dari segala sesuatu. Hikmat adalah cinta akan Tuhan, bukan cinta akan uang. Cinta akan Tuhan merupakan jaminan keselamatan, tapi cinta akan uang merupakan hal yang menjadi akar segala kejahatan. Itu bisa merusakkan hati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, biarlah kiranya hikmat-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami, supaya kami berlaku benar dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Jauhkanlah kami dari sikap hidup sewenang-wenang, menindas, memeras, bahkan berlaku curang, hanya untuk meloloskan keinginan kami atau kepentingan diri kami sendiri. Hanya dalam Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Amin.